Pernah nggak Anda merasakan sebuah kerinduan yang begitu dalam, sampai rasanya melampaui batas logika? Nah, hari ini kita akan menyelami salah satu momen paling dahsyat dalam sejarah kenabian, yaitu ketika Nabi Musa meminta sesuatu yang kelihatannya mustahil untuk bisa melihat Tuhan dengan mata kepalanya sendiri. Ini bukan sekedar cerita loh, ini adalah sebuah pelajaran abadi tentang iman, tentang kekuatan rindu, dan tentang arti kerendahan hati yang sesungguhnya. Coba lihat kutipan ini. Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku. Ini bukan permintaan biasa kan? Ini adalah puncak dari sebuah kerinduan yang luar biasa, yang lahir dari sebuah keistimewaan yang gak dimiliki nabi-nabi lain. Terus apa sih yang membuat Nabi Musa sampai seberani ini untuk memintanya? Jadi begini, keistimewaan Nabi Musa itu adalah gelarnya Kalimullah. Artinya, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Bayangkan deh, mendengar suara Sang Pencipta secara langsung, tanpa perantara malaikat. Pengalaman inilah yang menanamkan benih kerinduan yang begitu kuat di dalam hatinya. Dan panggung untuk peristiwa besar ini adalah Gunung Sinai yang megah di Mesir. Mungkin kelihatannya cuma gunung batu yang tandus ya, tapi disinilah, di puncak suci inilah, sebuah dialog antara hamba dan Tuhannya akan mencapai puncaknya. Permintaan sebesar ini tentu nggak datang tiba-tiba. Nabi Musa mempersiapkan dirinya lewat sebuah retret spiritual yang sangat intens. Selama 40 hari 40 malam, beliau meninggalkan kaumnya, berpuasa, dan fokus beribadah. Ini adalah sebuah proses penyucian diri total, mempersiapkan jiwa dan raga untuk sebuah pertemuan ilahi yang akan mengubah segalanya. Coba kita bayangkan posisinya. Anda bisa mendengar suara Sang Pencipta secara langsung, tanpa ada perantara sama sekali. Pasti hati Anda akan dipenuhi rasa cinta dan takjub yang meluap-luap kan? Nah, itulah yang dirasakan Nabi Musa. Pengalaman itu begitu dalam, sampai memunculkan sebuah pertanyaan logis di benaknya. Kalau aku bisa mendengarnya, mungkinkah aku juga bisa melihatnya? Nah, ini kuncinya. Permintaan Nabi Musa itu bukan karena kesombongan, sama sekali bukan. Ini murni lahir dari cinta. Sebuah kerinduan yang sangat wajar. Setelah merasakan kedekatan lewat pendengaran, beliau rindu untuk mencapai puncak pengalaman spiritual, melihat langsung sumber dari suara yang begitu beliau cintai. Lalu, bagaimana Allah merespon permintaan yang begitu berani ini? Jawabannya bukan sekedar tidak. Justru, ini adalah sebuah pelajaran yang sangat cerdas dan praktis. Sebuah demonstrasi langsung tentang realitas antara Sang Pencipta dan ciptaannya. Perhatikan deh, Allah nggak langsung menolaknya mentah-mentah. Sebaliknya, dia memberikan sebuah syarat. Lihatlah ke gunung itu. Allah menggunakan objek yang paling kokoh, paling kuat di depan mata Nabi Musa sebagai standar ukurannya. Ini adalah sebuah ujian, sebuah peragaan visual yang akan menjawab pertanyaan Nabi Musa jauh lebih efektif daripada kata-kata. Kontrasnya sangat jelas di sini. Di satu sisi ada Nabi Musa, seorang manusia yang punya batasan. Di sisi lain ada Gunung Sinai, simbol kekuatan dan kekokohan di muka bumi. Ujiannya jadi sederhana, kalau ciptaan yang sekuat ini saja tidak bisa menahan kemuliaan ilahi, lalu bagaimana mungkin seorang manusia? Dan disinilah kita sampai pada klimaks yang sangat dramatis. Sebuah momen yang menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan ilahi, sesuatu yang benar-benar di luar bayangan akal manusia. Momen penentuan itu pun tiba. Tapi, perlu kita ingat, ini bukan penampakan penuh dari keagungan Allah, bahkan bukan sebagian besar. Ini hanyalah sekilas, sebuah fragmen yang sangat-sangat kecil dari cahayanya. Seberapa kecil? Beberapa riwayat menyebutkan ukurannya hanya sebesar ujung jari kelingking. Bayangkan itu, sebuah kilatan cahaya yang amat sangat kecil diarahkan ke gunung yang gagah perkasa itu. Dan hasilnya, kilatan kecil itu ternyata lebih dari cukup. Gunung yang kokoh dan solid itu hancur seketika, luluh lantak menjadi debu, seolah-olah tidak pernah ada di sana. Menyaksikan kejadian yang begitu dahsyat, Nabi Musa langsung jatuh pingsan. Tapi, yang terjadi saat beliau sadar kembali adalah inti dari kisah ini, sebuah momen pencerahan yang luar biasa. Saat sadar, kata-kata pertama beliau bukanlah rasa takut, tapi penyerahan diri total. Beliau bertobat, bukan karena berbuat dosa, tapi karena beliau baru saja menyadari batasannya sebagai seorang makhluk. Beliau sadar telah meminta sesuatu yang tidak mungkin bisa ditanggung oleh ciptaan. Ini adalah sebuah momen peneguhan iman yang levelnya jauh lebih dalam dari sebelumnya. Jadi, ini bukan sekedar siuman dari pingsan biasa. Ini adalah sebuah kebangkitan spiritual. Sebuah kesadaran akan kebenaran fundamental tentang hubungan antara pencipta dan ciptaannya di dunia ini.
Peristiwa di Gunung Sinai ini menjadi dasar bagi diskusi teologis yang sangat mendalam sepanjang sejarah. Karena peristiwa ini menjawab satu pertanyaan besar tentang kapasitas kita sebagai manusia. Jadi, apa jawaban akhirnya? Setelah semua yang terjadi, apa yang diajarkan oleh kisah yang luar biasa ini tentang kemungkinan kita untuk melihat Tuhan secara langsung? Nah, pelajaran dari Gunung Sinai inilah yang membentuk pemahaman teologis dalam Islam. Intinya, di dunia ini, dengan wadah fisik kita yang terbatas ini, mustahil kita bisa melihat Tuhan. Logikanya sederhana kan? Kalau gunung saja hancur, apalagi kita? Tapi, ini bukan berarti akhir yang menyedihkan. Justru sebaliknya, kemampuan melihat Tuhan itu dijanjikan sebagai salah satu nikmat terbesar bagi orang beriman. Tapi nanti, di akhirat, di sana kita akan berada dalam wujud yang berbeda, yang sanggup menerima kemuliaannya. Jadi, apa sih yang bisa kita bawa pulang dari kisah ini? Pertama, keagungan Tuhan itu jauh melampaui apapun yang bisa kita bayangkan. Kedua, iman yang sejati itu butuh kerendahan hati yang dalam. Kita juga belajar bahwa ciptaan yang kita anggap paling kuat sekalipun itu sebenarnya rapuh di hadapan Sang Pencipta. Dan pada akhirnya, ini adalah pengingat telak tentang keterbatasan kita dan kebesarannya yang tak terbatas. Ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Kalau gunung yang begitu kokoh saja tidak mampu bertahan, lalu dengan sikap seperti apa seharusnya kita mendekati keagungannya dalam doa dan keseharian kita? Itu adalah sesuatu yang bisa kita pikirkan bersama. Terima kasih sudah menyimak bahasan kita kali ini.